Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Kembali lagi kita akan mengulik lebih jauh tentang Google Classroom ya, menggunakan akun belajar. Nah, kalau tadi kita ngebahas tentang bagaimana cara mengirim materi, kemudian cara membuat tugas dan mengirimkannya kepada siswa, maka kali ini yang gak kalah penting adalah bagaimana cara kita memberikan penilaian atau memberikan evaluasi terhadap tugas-tugas dan ulangan harian yang sudah dikirimkan oleh siswa. Oke, hal pertama yang Bapak Ibu siapkan adalah tentu saja koneksi internetnya, kemudian buka Google Classroom-nya, kemudian ambil kelas yang Bapak Ibu inginkan ya, atau kelas karena kita udah ngebahas menggunakan kelas latihan, maka saya juga menggunakan kelas latihan ini dengan beberapa siswa di dalamnya. Maka untuk penilaian ada beberapa cara untuk melakukan penilaian Bapak Ibu ya. Bisa melalui kita lihat anggotanya dulu deh. Kita lihat siswa saya yang ada di kelas ini. Di kelas ini saya ada 3 orang siswa ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian kita lihat nilainya di sini. Nah, nilainya. Nah, di sini sebenarnya kelihatan ya siswa-siswa mana yang sudah mengirimkan tugas dan atau sudah ikut ulangan harian dan mana yang belum gitu ya. Jadi ketika kita klik kolom nilai di sini, maka kelihatan nama siswanya. Ada 3 siswa ya. Siswa Fatan ini mengerjakan tugas 1, mengerjakan tugas 2, mengerjakan ulangan harian 1 dan ulangan harian. Kita kan kemarin membuat 2-2 ya masing-masing ya. Dan semuanya mengerjakan, tetapi belum ada yang kita nilai. Sementara Adil tidak mengerjakan sama sekali. Dari mana kita tahu? Dia kosong kelihatan di sini. Kalau ini tinggal kita nilai saja. Fazan juga tinggal kita nilai saja. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa saja untuk langsung memberikan nilai di sini. Tapi kan kita nggak tahu, namanya nggak dikoreksi. Kalau menilainya dari sini, bisa aja ya. Misalkan Bapak Ibu tinggal kasih 80 semua bisa. Tapi Bapak Ibu nggak tahu tugasnya seperti apa bentuknya. Maka, jadi langkah pertama adalah langkah 1 ya. Ada beberapa opsi. Opsi pertama, Bapak Ibu bisa langsung menilainya di sini. Tapi Bapak Ibu sebenarnya nggak tahu tugasnya seperti apa, beneran ada atau tidak, atau hanya mereka cuman klik kumpul tanpa melampirkan apa-apa, kan bisa kelihatan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka caranya tidak melihatnya dari sini ya, yang benar ya, maksud saya yang benar tidak lihat dari sini. Tapi kalau mau langsung dari sini juga tidak apa-apa ya, terserah Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita dari tugas melihatnya, menilainya dari tugas ya. Kita ambil tugas, kita cari pelajaran Bapak Ibu ya. Kalau saya kan bahasa Inggris, jadi kemarin di sini ada 5 ya yang kita buat. Ada materi. Nah, inilah gunanya kita membuat nama yang jelas ya, kelihatan di sini ada materi, tugas 1, tugas 2, ulangan harian 1 dan ulangan harian 2. Betul kan? Materi ini tidak bisa kita nilai ya. Kita nggak tahu apakah siswa baca atau tidak ya. Yang bisa kita nilai itu hanya di bagian tugas dan ulangan harian. Kita coba klik di tugas 1. Bagaimana bentuknya? Nah, tugas 1 kelihatan nih. Di sini udah jelas. Dari 3 orang siswa, kita memberikan totalnya ada 3, 1 orang mengumpulkan dan 1 orang nggak ngumpulin, kelihatan di sini. Maka yang harus kita lakukan adalah kita lihat tugas, atau bisa juga dari sini ya. Caranya klik, silahkan Bapak Ibu pilih klik yang mana. Kelihatan di sini ya. Nah, jadi dari 3 siswa ini kelihatan si Adil ini tidak mengumpulkan tugas ya. Bagaimana kita harus menilainya? Kita klik saja, misalkan Farzani sudah ada lampirannya. Nah, dia sudah melampirkan, kita kan suruh merangkum ya kemarin ya. Jadi kelihatan, kita klik di sini. Klik di nama Farzan. Oke, kita tutup saja dulu yang lain biar nggak bingung. Nah, jadi inilah ruang kita untuk berkomunikasi kepada siswa, sekaligus ruang kita untuk melihat apakah mengoreksi, memberikan komentar di sini gitu kan. Nanti kelihatan, kita tunggu karena koneksinya kurang bagus. Nah, kelihatan ini dia hasil rangkuman siswa. Jadi siswa sebenarnya kalau misalkan ngumpulnya lewat Google Classroom akan numpuk di Google Drive tanpa mempengaruhi HP kita. Coba bayangkan kalau mereka mengirimkan hasil rangkuman itu di WA kita. Penuh WA kita ya, HP kita penuh. Jadi kalau di Google Classroom sebenarnya numpuknya di Google Drive. Nah, Google Drive-nya milik akun belajar ini nggak ada batasannya. Mau dikirim berapa jumlahnya nggak terbatas, karena unlimited. Kalau akun biasa kita, email kita yang biasa itu hanya 15 GB saja.
Ini mau berapapun siswa ngumpul, guru juga mau ngasih data di sini juga nggak masalah gitu, nggak akan numpuk, nggak akan penuh gitu ya. Nah ini hasil siswanya. Baru kita ketika melihat sini, baru kita bisa kasih nilai. Cara memberi nilainya ada di pojok sini Bapak Ibu ya, di sebelah kanan ini, di sini ada kata nilai, ya kan? Nilai, kemudian setelah melihatnya dan kita membaca, oh kira-kira hasilnya bagus, maka Bapak Ibu kasih nilai 80 misalkan. Dan Bapak Ibu silahkan berikan komentar di sini, komentar pribadi yang hanya dibaca oleh anak tersebut gitu ya. Misalkan saya akan buat pujian, good job gitu ya, good job, thank you, terima kasih banyak misalkan gitu, thank you gitu ya. Dan baru di posting ya, setelah itu baru di posting. Ini hanya memposting saja komentar pribadi. Nah, soalnya siswa belum bisa melihat nilainya berapa karena kita belum mengembalikan ini. Kita harus kembalikan ya. Ada tulisan belum dikembalikan dan kembalikan. Dan di sini juga tulisannya masih draft ya. Draft berarti masih belum dikirim. Maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah dikembalikan saja ke siswanya. Dikembalikan. Kini kembalikan tugas ke satu siswa. Ya, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan. Farzan, dikembalikan saja. Kembalikan. Maka nanti siswa yang bersangkutan bisa melihatnya secara langsung ya, nilainya akan muncul di HP siswa gitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, lakukan hal yang sama dengan tugas-tugas yang lain. Misalkan kita balik lagi ke sini, ini kan ada 2 tab ya Bapak Ibu ya. Kita balik ke tab utama tadi di sini. Nah, ini Farzan udah dinilai. Kelihatan di sini yang udah dinilai 80. Ya, kita teruskan saja ya. Misalkan di Fatan juga kita buka. Ya, kita buka Fatan. Muncul di sini juga Fatan. Gimana lihat hasil rangkumannya seperti apa? Ya. Sama seperti tadi akan muncul hasil rangkumannya. Kemudian langsung saja kita nilai berapa gitu ya. Karena kalau ini misalkan 90 karena lebih bagus gitu kan komentarnya, well done. Atau Bapak Ibu silahkan komentari yang kira-kira sesuai dengan isi dari yang dia kirim, salah benar segala macam gitu ya. Silahkan saja Bapak Ibu ya. Atau tulisannya kurang rapi ya, silahkan diposting bawah sini, posting, kemudian jangan lupa dikembalikan. Oke. Nah, siswa akan mengetahui langsung dari HP-nya nilainya berapa dan komentar yang kita kirimkan. Ya, berarti ini sudah dikembalikan. Ini warnanya sudah gelap. Kita kembali lagi ke menu sini, ke menu kelas latihan. Bapak Ibu bisa melakukan yang lain, semuanya yang lain di kelas latihan ini. Klik di sini, kemudian dicek satu-satu. Tadi di tugas kelas ya, di tugas kelas dicek satu-satu. Yang sudah, ini kan yang sudah ada kelihatan nih yang udah dinilai. Sekarang kita ke tugas 1. Sorry, ini kan tugas 1, ini kita ke tugas 2 misalkan. Tugas 2 sama, kita memberikan kepada 3 siswa yang mengumpulkan 2 orang, yang 1 tidak mengumpulkan. Kita lihat tugasnya. Oke, ini kita tutup saja. Nah, karena ini adalah Google Formulir Bapak Ibu ya, karena ini adalah Google Formulir, Bapak Ibu tentu tidak bisa melihatnya langsung ke sini, tapi Bapak Ibu harus membuka Google Formulir yang Bapak Ibu sudah buat gitu. Di sini klik, dia akan mengarahkan ke ngerekap dari Google Formulir gitu. Ya, dia akan mengarahkan ke sini. Nah, berarti kelihatan anak-anak sebenarnya tidak kelihatan di sini ya, anak-anak tidak mengumpulkan jawaban. Nah, mereka tidak tidak mengisi di formulir Bapak Ibu. Dia hanya menyerahkan tugas saja di Google Classroom, menganggap ngumpul. Ketika kita cek langsung di Google Formulir, ternyata anak-anak tidak mengirimkan jawaban gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mengirimkan benar-benar mereka mengerjakan tugas di sini, maka kelihatan jawabannya berapa. Seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan di rekap. Berarti Bapak Ibu bisa cek kalau ternyata mereka tidak mengerjakan sebenarnya. Oke, anggaplah misalkan mereka mengerjakan, di sini akan kelihatan rekapan jawabannya, maka Bapak Ibu bisa pindahkan ke sini. Nah, pindahkan ke sini nilainya yang Bapak Ibu lihat di Google Formulir di sini. Perhatikan kursor yang berjalan ini Bapak Ibu. Ini Google Formnya.
Kemudian ini Google Classroom-nya. Ini untuk ngeceknya, ini Google Classroom-nya. Nah, misalkan mereka sudah mengumpulkan tugas nih. Mereka mengumpulkan tugas, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan sudah kita nilai, maka kelihatan kita kopikan saja. Oh, berarti Fatan tadi jawabannya bagus. Kita kirim saja, misalkan dia dapat 80. Farzan lebih bagus lagi, misalkan dia betul semua dapat 100 gitu ya. Baru kalau sudah, baru dikembalikan ya Bapak Ibu, dikembalikan. Nih, yang dikembalikan kedua orang sini, kita klik kembalikan. Oke, kalau sudah semua, kita kembali lagi di kelas latihan di sini. Menu di sini, kelas latihan diklik. Kita lihat nilai lagi di sini, nilai. Nah, sudah kelihatan yang dinilai. Nah, itu cara menilai melalui Google Classroom. Bapak Ibu bisa merekap dan anak-anak juga bisa langsung tahu jawabannya, berapa nilainya, dan bahkan anak-anak tahu juga komentar yang kita berikan. Oke, Bapak Ibu, itu saja cara merekap nilai di Google Classroom. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Semoga tetap semangat juga dalam belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.